Suku Dayak secara umum. Suku Dayak adalah salah satu suku asli yang tinggal di wilayah Kalimantan, Indonesia. Mereka terdiri dari beberapa subsuku seperti Ngaju, Iban, dan Kenyah, yang memiliki kebudayaan, adat istiadat, dan bahasa yang berbeda-beda. Suku Dayak dikenal memiliki kehidupan yang erat dengan alam dan memiliki tradisi-tradisi unik yang masih dijaga hingga saat ini. Panglima-panglima dalam budaya suku Dayak memiliki peran penting dalam sejarah dan kehidupan masyarakat. Mereka dipercaya memiliki kekuatan magis dan keahlian dalam melindungi suku dan menjaga keseimbangan alam. Namun, cerita dan legenda mengenai Panglima Naga secara spesifik masih sulit ditemukan dalam sumber yang saya temukan. Saya harap informasi ini dapat memberikan gambaran umum mengenai suku Dayak. Jika Anda memiliki pertanyaan lain atau ada topik lain yang ingin Anda bicarakan, silakan beritahu saya. Dalam budaya suku Dayak, Panglima memiliki peran yang sangat penting. Mereka merupakan pemimpin atau kepala suku yang dipercaya memiliki keahlian dan kekuatan magis untuk melindungi suku dan menjaga keseimbangan alam. Berikut adalah beberapa peran Panglima dalam budaya suku Dayak. 1. Pelindung suku. Panglima dianggap sebagai pelindung utama suku. Mereka memiliki tugas untuk melindungi suku dari ancaman luar, baik itu dalam bentuk serangan dari suku lain, hewan buas, atau bencana alam. Panglima dihormati dan diandalkan oleh masyarakat suku Dayak dalam hal keamanan dan perlindungan. 2. Penjaga keseimbangan alam. Panglima juga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan alam. Mereka memiliki pengetahuan yang mendalam tentang alam dan ekosistem di sekitar mereka. Panglima dipercaya dapat berkomunikasi dengan roh alam dan melakukan ritual-ritual tertentu untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan. 3. Pemimpin adat. Panglima juga berperan sebagai pemimpin adat dalam suku Dayak. Mereka memimpin upacara-upacara adat, seperti upacara pernikahan, pemakaman, atau ritual-ritual lain yang penting dalam kehidupan suku. Panglima memiliki pengetahuan yang luas tentang adat istiadat dan tradisi suku Dayak, dan bertanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan budaya dan warisan leluhur. 4. Penasihat dan mediator. Panglima juga berperan sebagai penasihat dan mediator dalam konflik antar individu atau antar suku. Mereka memiliki kebijaksanaan dan pengalaman yang dihormati oleh masyarakat. Panglima dapat membantu menyelesaikan perselisihan dan memediasi konflik untuk mencapai perdamaian dan harmoni di antara anggota suku. Peran Panglima dalam budaya suku Dayak sangatlah penting dan dihormati oleh masyarakat. Mereka merupakan simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan perlindungan bagi suku. Hanya dilakukan oleh Panglima. 1. Pertahanan fisik. Panglima memimpin dalam hal pertahanan fisik suku. Mereka dapat mengatur strategi pertahanan dan melatih anggota suku dalam keterampilan pertahanan diri, seperti bela diri atau penggunaan senjata tradisional. Panglima juga dapat membangun benteng atau struktur pertahanan untuk melindungi suku dari serangan musuh. 2. Pengawasan perbatasan. Panglima bertanggung jawab untuk mengawasi perbatasan suku dan memastikan keamanan dari ancaman luar. Mereka dapat menugaskan penjaga perbatasan atau patroli ke wilayah-wilayah yang rentan terhadap serangan. Panglima juga dapat menjalin kerjasama dengan panglima suku lain untuk menghadapi ancaman bersama. 3. Komunikasi dengan roh. Panglima memiliki keahlian dalam berkomunikasi dengan roh atau entitas spiritual. Mereka dapat melakukan ritual-ritual khusus untuk memohon perlindungan dan bantuan dari roh-roh pelindung suku. Panglima juga dapat menggunakan kemampuan spiritualnya untuk mendeteksi atau mengantisipasi ancaman yang mungkin datang. 4. Diplomasi dan negosiasi. Panglima dapat berperan sebagai diplomat untuk menjaga hubungan baik dengan suku-suku lain atau komunitas di sekitar. Mereka dapat melakukan negosiasi untuk menghindari konflik atau menyelesaikan perselisihan secara damai. Panglima juga dapat menjalin aliansi dengan suku-suku lain untuk saling membantu dan melindungi satu sama lain. 5. Pengaturan sistem keamanan. Panglima dapat mengatur sistem keamanan internal suku, seperti pengaturan jaga malam atau penjagaan terhadap wilayah-wilayah yang dianggap penting. Mereka juga dapat memberikan perintah atau aturan bagi anggota suku untuk menjaga keamanan dan melaporkan segala aktivitas yang mencurigakan. Melalui tindakan-tindakan ini, Panglima berusaha untuk melindungi suku dari ancaman luar dan menjaga keamanan serta keberlanjutan suku dalam budaya suku Dayak.
Dalam melindungi suku, Panglima juga memiliki peran penting dalam diplomasi dan negosiasi. Berikut adalah beberapa peran yang dilakukan oleh Panglima dalam hal ini. 1. Membangun hubungan dengan suku lain. Panglima dapat melakukan diplomasi dengan suku-suku lain di sekitar untuk membangun hubungan yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan, berkomunikasi secara langsung, atau melalui perantara. Panglima berusaha untuk menciptakan kerjasama dan saling pengertian antara suku-suku yang berbeda, sehingga dapat menghindari konflik dan memperkuat posisi suku dalam melindungi kepentingan mereka. 2. Menyelesaikan perselisihan. Panglima dapat berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara suku mereka dengan suku lain. Mereka mendengarkan kedua belah pihak, memfasilitasi dialog, dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Dalam proses negosiasi ini, Panglima berusaha untuk mencapai kesepakatan yang adil dan menghindari konflik yang dapat merugikan kedua belah pihak. 3. Membangun aliansi. Panglima dapat menjalin aliansi dengan suku-suku lain untuk saling membantu dan melindungi satu sama lain. Aliansi ini dapat terbentuk melalui perjanjian dan kesepakatan yang saling menguntungkan. Panglima berperan sebagai perantara dalam membentuk aliansi ini, membangun kepercayaan dan memastikan bahwa kepentingan suku mereka terlindungi. 4. Menjaga kedamaian. Panglima berusaha untuk menjaga kedamaian antara suku-suku yang berbeda. Mereka dapat melakukan pertemuan perdamaian, mengadakan upacara adat, atau mengatur ritual-ritual yang bertujuan untuk mempererat hubungan antara suku-suku tersebut. Panglima juga dapat melakukan tindakan preventif untuk menghindari konflik, seperti memediasi perselisihan sebelum eskalasi yang lebih besar terjadi. 5. Representasi suku. Panglima juga berperan sebagai perwakilan suku dalam hubungan dengan pihak luar. Mereka dapat berkomunikasi dengan pemerintah, lembaga, atau organisasi lain untuk melindungi kepentingan suku dan memperjuangkan hak-hak mereka. Panglima menjadi suara suku dalam hal diplomasi dan negosiasi dengan pihak eksternal. Dengan melakukan diplomasi dan negosiasi, Panglima berusaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara suku mereka dengan suku-suku lain, sehingga dapat melindungi suku dan menjaga perdamaian di wilayah mereka. Penting bagi Panglima untuk menjaga kedamaian antara suku-suku yang berbeda karena alasan-alasan berikut. 1. Menciptakan harmoni dan stabilitas. Kedamaian antara suku-suku yang berbeda merupakan kunci untuk menciptakan harmoni dan stabilitas dalam masyarakat. Ketika suku-suku dapat hidup berdampingan secara damai, hubungan sosial dan ekonomi dapat berkembang dengan baik. Hal ini membantu menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi semua suku yang terlibat. 2. Mendorong pertumbuhan dan kemajuan. Kedamaian antara suku-suku yang berbeda juga memberikan kesempatan bagi pertumbuhan dan kemajuan. Dalam suasana damai, suku-suku dapat saling berinteraksi, berbagi pengetahuan, dan berkolaborasi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan budaya. Ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak dan mendorong kemajuan bersama. 3. Mencegah konflik dan kekerasan. Jika hubungan antara suku-suku berbeda tidak dijaga dengan baik, konflik dan kekerasan dapat timbul. Konflik antar suku dapat mengakibatkan kerugian manusia, kerusakan infrastruktur, dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi Panglima untuk menjaga kedamaian agar konflik dapat dihindari dan masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang aman dan sejahtera. 4. Mempertahankan warisan budaya. Kedamaian antara suku-suku yang berbeda juga memungkinkan pelestarian warisan budaya yang beragam. Setiap suku memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang unik, dan melalui hubungan yang harmonis, suku-suku dapat saling menghormati dan memahami keberagaman budaya tersebut. Hal ini penting dalam melestarikan warisan budaya yang menjadi identitas suku-suku tersebut. 5. Membangun kepercayaan dan kerjasama. Kedamaian antara suku-suku yang berbeda membantu membangun kepercayaan dan kerjasama antara mereka. Dengan menjaga hubungan yang baik, suku-suku dapat bekerja sama dalam mengatasi masalah bersama, seperti masalah lingkungan, kemiskinan, atau bencana alam. Kerjasama ini memperkuat posisi suku-suku dalam melindungi kepentingan mereka dan mencapai kesejahteraan bersama. Dengan menjaga kedamaian antara suku-suku yang berbeda, Panglima dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, stabil, dan sejahtera bagi masyarakat. Ini merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang beragam namun tetap bersatu dan saling menghormati. Suku yang berbeda dapat memperkaya warisan budaya melalui beberapa cara berikut.
1. Pertukaran pengetahuan dan tradisi dalam hubungan yang harmonis. Suku-suku yang berbeda dapat saling berbagi pengetahuan dan tradisi mereka. Ini berarti bahwa mereka dapat mempelajari satu sama lain tentang praktik budaya, adat istiadat, bahasa, seni, musik, dan banyak lagi. Pertukaran ini memperkaya pengetahuan dan pemahaman tentang keberagaman budaya, dan memungkinkan suku-suku untuk memperkaya warisan budaya mereka dengan elemen-elemen baru yang diperoleh dari suku lain. 2. Kolaborasi dalam seni dan budaya. Ketika suku-suku yang berbeda bekerja sama dalam seni dan budaya, mereka dapat menciptakan karya-karya yang unik dan inovatif. Kolaborasi ini menggabungkan berbagai gaya, teknik, dan inspirasi dari berbagai suku, menciptakan karya seni dan budaya yang kaya akan nuansa dan keunikan. Hal ini memperkaya warisan budaya dengan menciptakan karya-karya baru yang mewakili identitas dan kekayaan budaya suku-suku yang berbeda. 3. Peningkatan aksesibilitas dan pemahaman. Hubungan yang harmonis antara suku-suku yang berbeda juga dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap berbagai aspek budaya. Dengan saling berbagi dan berinteraksi, suku-suku dapat memperluas pemahaman tentang budaya satu sama lain. Hal ini memungkinkan masyarakat luas untuk lebih memahami dan menghargai keberagaman budaya, serta meningkatkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. 4. Pelestarian dan revitalisasi tradisi. Dalam hubungan yang harmonis, suku-suku dapat saling mendukung dalam upaya pelestarian dan revitalisasi tradisi yang terancam punah. Mereka dapat bekerja sama untuk menjaga praktik-praktik tradisional, merawat bahasa-bahasa yang langka, dan memperkuat identitas budaya mereka. Dengan saling mendukung, suku-suku dapat memperkuat warisan budaya mereka dan mencegah hilangnya tradisi yang berharga. Dengan demikian, hubungan yang harmonis antara suku-suku yang berbeda dapat memperkaya warisan budaya dengan memperluas pengetahuan, menciptakan karya-karya baru, meningkatkan pemahaman, dan mendukung pelestarian tradisi. Ini merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang kaya akan keberagaman budaya dan saling menghormati. Hubungan yang harmonis antara suku-suku yang berbeda dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan dalam beberapa cara berikut. 1. Pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Ketika suku-suku yang berbeda menjalin hubungan harmonis, mereka memiliki kesempatan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Pertukaran ini membuka pintu bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang kebudayaan, adat istiadat, tradisi, dan nilai-nilai suku-suku tersebut. Dengan mempelajari dan memahami perbedaan, masyarakat dapat menghargai keunikan setiap suku dan memperluas wawasan mereka tentang dunia. 2. Membangun empati dan rasa persaudaraan. Hubungan yang harmonis memungkinkan suku-suku yang berbeda untuk saling mengenal dan berinteraksi secara positif. Melalui interaksi ini, masyarakat dapat mengembangkan empati dan rasa persaudaraan terhadap suku-suku lain. Mereka dapat melihat persamaan dan perbedaan sebagai kekayaan yang harus dihargai, bukan sebagai sumber konflik atau ketegangan. Ini membantu membangun pemahaman yang lebih baik tentang keberagaman manusia dan memperkuat rasa toleransi terhadap perbedaan. 3. Membongkar stereotip dan prasangka. Hubungan yang harmonis antara suku-suku yang berbeda dapat membantu memecah stereotip dan prasangka yang mungkin ada di antara mereka. Melalui interaksi yang nyata dan saling mengenal, masyarakat dapat melihat bahwa stereotip yang ada tidak selalu benar dan bahwa setiap individu atau suku memiliki keunikan dan kompleksitasnya sendiri. Ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih mendalam dan mempromosikan sikap terbuka terhadap perbedaan. 4. Meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia. Hubungan yang harmonis antara suku-suku yang berbeda juga dapat meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan pentingnya menghormati hak-hak setiap individu, termasuk hak-hak suku-suku minoritas. Melalui dialog dan kolaborasi yang saling menguntungkan, masyarakat dapat memperjuangkan kesetaraan, keadilan, dan kebebasan bagi semua suku. Ini membantu membangun masyarakat yang inklusif dan adil. 5. Mendorong pendidikan multikultural. Hubungan yang harmonis antara suku-suku yang berbeda juga dapat mendorong pendidikan multikultural yang melibatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Dalam lingkungan yang saling menghormati, pendidikan multikultural dapat mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan budaya, sejarah, dan nilai-nilai yang dianut oleh suku-suku yang berbeda. Ini membantu membangun generasi yang terbuka dan toleran terhadap perbedaan. Melalui hubungan yang harmonis antara suku-suku yang berbeda,
masyarakat dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan. Ini membawa manfaat besar dalam membangun masyarakat yang inklusif, harmonis, dan saling menghormati.